ini Usyuli akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Indonesia yang materinya tentang dongeng. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya. Nah, siapa yang tahu dongeng itu apa? Ayo. Nah, dongeng itu adalah sebuah cerita khayal hasil imajinasi seorang penulis. Jadi, anak-anakku semua, dongeng itu tidak ada sebenarnya ya. Itu hanyalah cerita khayal dari seorang penulis. Tujuan mendongeng itu apa sih? Satu, untuk menghibur ya. Oke. Macam-macam dongeng itu bermacam-macam sayang ya. Ada fabel, ada mite, ada legenda, dan juga ada sage ya. Kalau fabel itu apa sayang? Nah, fabel itu adalah sebuah dongeng yang dimana tokohnya adalah seekor binatang atau hewan yang berperilaku seolah-olah menyerupai manusia. Bisa berbicara, teriak, bercanda, ya seperti manusia. Itu adalah dongeng yang berjenis fabel. Terus kalau dongeng yang tentang mite apa Us? Dongeng yang mengisahkan atau menceritakan tentang apa Dek? Iya, tentang jin-jin atau makhluk halus. Terus yang ketiga adalah dongeng tentang legenda, yaitu cerita yang dimana masyarakat sekitar itu menganggap benar-benar terjadi. Contohnya legenda Danau Toba, Banyuwangi, ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah keempat, dongeng yang sage. Sage itu cerita yang menceritakan tentang kepahlawanan. Nah, anak-anakku semua, dongeng itu ditulis mengandung beberapa unsur. Nah, unsur apa saja yang membangun sebuah dongeng? Salah satunya yaitu tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita ya. Nanti di dalam dongeng itu pastilah ada tokohnya. Siapa sih yang berperan di situ? Nah, apakah hewan yang seperti manusia atau menyerupai manusia ataukah manusia? Ya, itu tergantung khayalan seorang penulis nanti ya. Terus yang kedua yaitu watak atau karakter, yaitu tokoh di dongeng itu bermacam-macam sayang. Ada yang jahat, ada yang baik. Kalau yang jahat biasanya kita sebut apa? Antagonis. Tokoh yang baik adalah protagonis. Iya, pinter. Dan yang ketiga adalah unsur dalam dongeng itu adalah apa Dek? Plot atau jalan ceritanya. Iya, jalan ceritanya bisa dimulai dari tokohnya itu dari bayi, terus anak, dewasa, tua, sampai meninggal. Itu berarti alurnya seperti jalan ceritanya maju seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah yaitu unsur yang terakhir itu amanat atau pesan. Pesan yang ingin disampaikan seorang penulis melalui dongeng yang telah ditulisnya. Kira-kira pembacaku nanti setelah membaca dongengku apa ya yang ingin didapatkannya gitu. Nah, itu jadi pelajaran yang kita bisa ambil setelah kita membaca dongeng yang kita baca gitu ya. Terus itu tadi adalah unsur-unsur dongeng. Pada tema ini, tema 2 subtema 1, bahasa Indonesianya berfokus hanya 2 unsur anakku, yaitu tokoh dan amanat ya. Jadi Usyuli di sini akan mengupas tuntas tentang amanat dan tokoh. Oke, anak-anakku semuanya, kita perhatikan dongeng yang akan disampaikan Usyuli ya. Di sebuah daerah hiduplah seorang anak laki-laki. Dia berkeinginan ingin menjadi anak yang berguna. Nah, terus dia berpikir, aha,
aku dapat ide. Akhirnya dia menemui seorang penyihir yang hidup di sebuah gunung. Di sana dia ketemu dengan sang penyihir yang dicarinya. Dia bertanya, "Wahai penyihir, aku mau minta pertolonganmu. Dapatkah kau menolongku?" Sang penyihir menjawab, "Apa yang kamu inginkan, nak?" "Wahai penyihir, aku ingin menjadi anak yang berguna, ingin menjadi seorang manusia yang berguna bagi semuanya." Sang penyihir ketawa, "Anakku, keinginanmu sangat bagus. Akan aku kabulkan, anakku." Nah, ucaplah seorang penyihir sambil memberikan sesuatu kotak kepada pemuda tersebut. "Anakku, ini aku beri kotak, tapi ingat ya nak, kamu harus membuka kotak ini kalau sudah sampai di rumah." Sang pemuda pun menjawab, "Baik, nenek, akan aku penuhi janjiku. Aku tidak akan membuka kotak ini jika belum sampai di rumah." Nah, akhirnya sang pemuda itu kembali ke rumah. Di tengah perjalanan dia tergoda. Apa ya kira-kira ya kotak ini ya isinya ya? Aku kok pengen banget lihat isinya. Tetapi nenek berpesan tidak boleh buka kotak ini sampai rumah. Akhirnya dia urungkan niatnya. Terus jalan lagi, dan sampai di lereng gunung dia berpikir lagi, tergoda lagi untuk membuka kotaknya. Dan akhirnya sang pemuda itu tergoda juga, Dek. Akhirnya membuka kotak itu. Jeng jeng, apa yang terjadi? Seketika pemuda itu berubah bentuk menjadi sebuah pohon kelapa. Terdengar suara sayup-sayup dari kejauhan. "Nak, kamu bohong, tidak menepati janjimu bahwa kamu tidak akan membuka kotak itu sampai rumah. Kamu telah melanggar janjimu, nak. Terimalah apa akibatnya. Tapi ingat, nak, kamu tetap akan menjadi pohon yang semua berguna bagian tubuhmu." Nah, benar. Jadi pemuda itu menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena telah membuka kotaknya, tidak menepati janjinya. Tetapi keinginannya dia terkabul, jadi berguna. Ingat, pernah lihat pohon kelapa? Dari daunnya berguna, dari buahnya berguna, dari batangnya berguna. Semua bagian-bagian pohon kelapa berguna. Nah, itulah nak dongeng yang ingin Usyuli sampaikan. Kira-kira amanat apa sih yang ingin disampaikan oleh seorang penulis melalui cerita ini tadi? Ayo dipikir. Iya, betul, bahwa kalau kita berjanji harus kita tepati, tidak boleh ingkar. Ya nak ya, barang siapapun yang berjanji harus menepatinya. Terus yang kedua, kira-kira tokoh yang ada pada dongeng Us yang sampaikan tadi siapa? Ayo, siapa yang bercakap-cakap tadi? Iya, pinter. Yaitu apa nak? Seorang pemuda dan seorang penyihir. Pinter semuanya. Oke nak, sudah tahu kan apa itu tokoh, apa itu pesan? Sudah paham kan? Ya, selamat belajar ya nak. Dipahami dulu materi-materi yang ada di PBD dan bisa dikerjakan pelatihan-pelatihannya. Ingat, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tetap semangat dimanapun berada. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Us minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.